السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Imam Nawawi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun Al-Hafidh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sudah menuntaskan tentang masalah ibadah salat secara umumnya. Terakhir kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan ibadah salat. Kita masuk pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hukum berkaitan tentang masalah al-janais. Babul ahkam, babu ahkamil janais, bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum berkaitan tentang masalah jenazah. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi di dalam kitab beliau ini, Umdatul Ahkam, yang insya Allah satu persatu kita akan bahas. Sebelum kita masuk kepada hadis inti berkaitan tentang hukum pengurusan jenazah, alangkah baiknya kita mengerti dan paham tentang prosesi kematian seorang muslim. Karena pastinya siapapun di antara kita ini pasti akan dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 34, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, siapapun umatnya, laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, pasti memiliki ajal, pasti memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Dan apabila ajalnya telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengulurnya dan mengundurnya. Meskipun satu saat, meskipun satu detik, dan juga tidak mungkin memajukannya. Maka sikap kita sebagai seorang muslim mempersiapkan diri untuk menunggu panggilan dan undangan Allah Jalla wa'ala. Karena perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi
bahwasannya orang yang meninggal dunia tersebut harus tua terlebih dahulu. Tidak ada syarat juga orang yang meninggal dunia tersebut harus sakit sebelumnya. Banyak di antara kita yang kita dapatkan orang yang masih muda, dianggap bahkan masih belia, diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak kita pahami, dia tersebut memiliki penyakit. Subhanallah, kita kenal tubuhnya sehat walafiat, dan subhanallah badannya bagus dan seterusnya. Tapi Allah Jalla wa'ala mangkatkan dan wafatkan sesuai dengan kehendak Allah dan keinginan Allah Jalla Jalaluh. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dari gabungan hadis-hadis tentang prosesi kematian seorang manusia, ya, baik dia muslim ataupun kafir, ya, kita akan jelaskan pada malam hari ini tentang prosesi kematian seorang muslim. Disebutkan di sini, wa min ashmalil ahadisi fi dzalika hadisul Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala, di antara hadis-hadis yang mencakup tentang masalah prosesi kematian manusia dan paling lengkap adalah hadis Barra bin Azib. Semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabri. Kami para sahabat ridwanullah ajmain bersama Nabi SAW pernah mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan suku Ansar. Kita tahu sahabat Nabi terbagi menjadi dua golongan. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat Ansar. Sahabat muhajirin ini sahabat yang tadinya bertempat tinggal di kota suci Mekkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sedangkan sahabat Ansar, sahabat yang bermukimnya dan menetapnya di kota suci Madinah, yang dimana mereka tersebut membantu para sahabat dari kalangan muhajirin. Dan pada saat itu yang meninggal seorang sahabat laki-laki dari kalangan suku Ansar. Kemudian kami sampai ke pemakaman yang ada di kota suci Madinah. Subhanallah, salah satu keutamaan dan keistimewaan kota suci Madinah adanya pemakaman Al-Baqi, Al-Gharqad. Dan seseorang yang meninggal dunia di kota suci Madinah memiliki keistimewaan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dalam satu hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang sanggup dan bisa wafat dan meninggalnya di kota suci Madinah, maka lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Ya, fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang meninggal di kota suci Madinah selama dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, meninggal dalam kondisi Islam, niscaya akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi Gharqad itu adalah orang yang pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita paham, kita mengerti, yang pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu mereka yang dimakamkan di pemakaman ya Baqi Al-Gharqad. Setelah itu kata Nabi, aku menunggu mereka yang dibangkitkan di pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la ini ada di kota apa? Kota suci Mekkah. Wallahu a'lam, hanya Allah Jalla wa'ala mengetahui. Hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Pemakaman yang ada di sekitar kita ini, ya, urutan keberapa yang akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh.
Nah kemudian fajalasa Rasulullah SAW mustaqbilal qiblah wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kemudian ketika sampai di pemakaman Baqi, Nabi SAW duduk menghadap kiblat dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau. Duduknya Nabi Muhammad dan para sahabat bukan duduk di atas kuburan, tapi duduknya di sela-sela di antara dua kuburan. Karena kita ini terlarang untuk apa? Untuk duduk di atas kuburan. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian tersebut salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lebih bagus pakaian kita dan kulit kita terbakar daripada kita menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Kita ketika mendapatkan saudara muslim itu masih hidup, kita wajib untuk ihtiram, menghormati dia dan menjalankan haknya dia. Begitupun juga ketika meninggal dunia. Salah satunya ketika kita berada di pemakaman, maka hendaknya pastikan kedua telapak kaki kita ini tidak menginjak kuburan. Sebagian kita ini, maaf ya bapak-bapak, sebagai petugas yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, karena kita sangat paham, sangat mengerti, wanita itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW ke pemakaman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabat perempuan Nabi SAW, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jadi yang punya tugas mengantarkan jenazah ke pemakaman siapa? Kita yang laki-laki. Dan ingat bapak-bapak, ketika kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, pastikan kedua kaki kita ini tidak menginjak kuburan. Kadang di antara kita ini paham itu kuburan, tapi dia tersebut tidak mau repot dan tidak mau susah. Atau bahkan di antara mereka tersebut tidak mau untuk menginjakkan telapak kakinya tersebut ya di sela-sela di antara dua kuburan. Entah apa alasannya. Sehingga dia tersebut ketika jalan di pemakaman tersebut menginjak apa? Kuburan. Dan ini adalah dosa besar. Kemudian kondisi kami, kata para sahabat, itu sangat tenang. Saking tenangnya kami, kata sahabat Ridwanullah ajmain, ibarat kata ada burung bertengger di kepala-kepala kami, itu burung gak bakalan terbang. Itu menunjukkan pada saat kita di pemakaman tenang, jaga lisan. Ya, kita boleh berbicara berkaitan dengan prosesi kematian. Maaf ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Terkadang kita saksikan hadirnya kita ke pemakaman itu nggak ada pengaruh di pikiran dan di hati kita. Bahkan subhanallah pembicaraannya itu tidak ada kaitan dengan prosesi pemakaman. Kadang sangat gampangnya dia tersebut cekakak, cekikik, bahkan terbahak-bahak. Padahal itu dia menyaksikan prosesi penguburan saudara dia sesama muslim. Yang dia suatu saat akan seperti itu juga. Terkadang maaf-maaf bicara sesuatu pembicaraan yang berkaitan dengan dunia, bisnis. Kaif halak, apa kabar? Gimana? Sugul apa sekarang? Gimana tanah yang di sana sudah laku belum? Ya Syekh, depending lah omongan itu. Nanti setelah selesai prosesi pemakaman, sudah keluar dari area pemakaman, baru kita bicara tentang dunia itu tadi. Subhanallah, kita saksikan kalau kita ya berada di pemakaman tersebut, bahkan dengan santainya orang tersebut ya melakukan maksiat di tempat tersebut. Ya, pacaran di pemakaman. Nauzubillah, jualan di pemakaman. Nauzubillah. Bahkan ada di antara kita kadang kita saksikan ya dari kalangan kaum muslimin ini ketika menyaksikan prosesi penguburan mayit, subhanallah dengan gampangnya disebut melakukan maksiat dengan cara apa? Merokok. Kita kan tahu merokok maksiat.
Subhanallah, bapak-bapak, maaf ya. Ya, ini sekedar penguat saja. Antum kan sudah pada tua. Kita mengingatkan saja. Merokok itu haram, dosa. Bertaubatlah dari yang namanya apa? Rokok tersebut. Apalagi kita di pemakaman menyaksikan prosesi penguburan mayit. Di mana hati kita? Di mana pikiran kita? Seharusnya ketika kita datang ke pemakaman tersebut ada rasa sedih, ada rasa takut. Nabi Muhammad SAW ketika hadir ke pemakaman tersebut, mata beliau kadang ke atas, kadang ke bawah. Menunjukkan apa? Rasa takutnya beliau. Tentang apa yang terjadi nanti di alam barzah. Di alam kubur tersebut. Ikhwan, kita hidup di muka bumi ini sementara waktu. Sementara waktu, semua akan kita tinggalkan. Dan kita lebih lama berada di alam barzah ketimbang di permukaan bumi ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Apalagi tanda-tanda itu sudah ada pada diri kita. Disebutkan di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, ya, surah yang ke-40 ayat 67. Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Itu ada 5 fase. Fase yang pertama, fase ya bayi. Sudah kita lewati. Fase yang kedua, fase kanak-kanak. Sudah kita lewati. Fase yang ketiga, fase remaja. Dari kita berumur balik sampai berumur 24 tahun. Sebagian kita sudah melewati itu. Fase yang keempat, sedewasa. Dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Dan rata-rata kita sekarang ini mendapatkan apa? Fase tua. Karena rata-rata umur kita itu lewat 40 tahun. Dan kata para ulama ya, ketika mengambil dari apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasannya seseorang itu dianggap tua ketika dia sudah berumur 40 tahun. Berarti ini fase terakhir buat kita yang sudah melewati umur apa? 40 tahun. Apalagi di antara kita ini sudah masuk umur 60 tahun. Dekat banget dengan kematian. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Artinya umur 60 tahun itu sudah warning, lampu kuning. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Ima malam hari ini, ima besok, ima lusa, ima pekan ini, bulan ini. Yang jelas, itu sebagai wujud sayangnya Nabi. Saking sayangnya kepada kita, hatta masalah umur dikabarkan kepada kita. Subhanallah. Apalagi lewat umur 70 tahun. Mendapatkan gelar khusus lagi dari Nabi kita Muhammad SAW. Asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sudah dianggap sebagai tawanan, berarti sangat dekat dengan yang namanya kematian. Subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya. Ista'idu billahi min adabil qubur marrataini aw thalasan. Kalian yang hadir ke pemakaman ini tolong banyak meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari siksa kubur, dari adab kubur. Itu diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itu dibaca oleh Nabi SAW 3 kali. Salatan. Dan siksa kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata dan ada. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, di dalam beberapa ayat. Yang pertama, berkaitan dengan siksa kubur tersebut ada termaktub dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 93. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 50. Kemudian surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 27. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23,
ayat 99 sampai ayat 100. Termasuk di dalam surah Muhammad ayat 27 sampai ayat 28. Di situ menjelaskan tentang adanya azab dan siksa kubur. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW as-sahihah, ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur tersebut. Subhanallah, hadis menjelaskan masalah itu. Di antaranya yang menjadi kebiasaan kita, doanya kita sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling dengar itu adalah sebelum salam. Dan doa yang biasa dibaca oleh Nabi berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan itu kita ulangi di dalam zikir pagi kita, di dalam zikir petang kita. Kita membaca, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Pasti sahih. Tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, berkaitan dengan doa yang kita bacakan tadi, kata Imam Ahmad, memang benar membaca doa sebelum salam itu hukumnya sunnah. Tapi untuk doa yang satu tadi, dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bagi kita sebagai hamba muslim yang selalu beriman kepada Allah Jalla wa'ala, selalu baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan cerita beliau tentang prosesi kematian seorang manusia yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kematian seorang mukmin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakal mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfiratin minallah. Ayat 99 sampai ayat 100. Termasuk di dalam surah Muhammad ayat 27 sampai ayat 28. Di situ menjelaskan tentang adanya azab dan siksa kubur. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW as-sahihah, ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur tersebut. Subhanallah, hadis menjelaskan masalah itu. Di antaranya yang menjadi kebiasaan kita, doanya kita sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling dengar itu adalah sebelum salam. Dan doa yang biasa dibaca oleh Nabi berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan itu kita ulangi di dalam zikir pagi kita, di dalam zikir petang kita. Kita membaca, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur.
Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Pasti sahih. Tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan dengan doa yang kita bacakan tadi. Kata Imam Ahmad, memang benar membaca doa sebelum salam itu hukumnya sunnah. Tapi untuk doa yang satu tadi dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bagi kita sebagai hamba muslim yang selalu beriman kepada Allah Jalla wa'ala, selalu baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan cerita beliau tentang prosesi kematian seorang manusia yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kematian seorang mukmin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakal mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwanin. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia tersebut ingin berpisah dari dunia dan akan berjumpa dengan akhirat. Ini kinayah apa? Kinayah kematian seorang mukmin. Ketika seorang hamba mukmin mau meninggal dunia, ada proses-proses berikut ini. Yang pertama, malaikat dengan jumlah yang banyak turun dari langit untuk menyaksikan prosesi kematian seorang mukmin. Digambarkan wajah mereka putih bersih. Mereka itu adalah malaikat-malaikat rahmat. Saking putih dan bersihnya, kata Nabi SAW, diibaratkan semakin cemerlangnya wajah mereka, seakan-akan di wajah mereka itu ada matahari. Kita kalau mengistilahkan hari yang cerah, ada sinar matahari. Subhanallah, bahasa kita apa? Sunny day. Hari yang cerah, hari yang indah, bukan begitu? Subhanallah. Itu gambaran kalau misalnya gambaran kebahagiaan seseorang tersebut digambarkan suasana hari itu apa? Cerah. Sinar matahari ada. Tapi kalau lambang orang sedih itu digambarkan apa? Mendung, mau turun hujan. Rasulullah menggambarkan malaikat yang hadir dengan jumlah yang banyak, itu wajah mereka ceria, putih bersih, malaikat rahmat, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk, jumlah mereka maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian baru proses yang kedua, sakaratul maut. Sakaratul maut itu hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar. Tapi memang bedanya sakaratul maut yang dialami oleh seorang muslim dengan seorang kafir itu sangat berbeda. Menyakitkan, kita katakan iya, menyakitkan berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Tapi sakitnya, kata para ulama, seperti sakit yang kita alami ketika hidup di muka bumi ini. Berbeda dengan sakitnya orang kafir ketika kondisi sakaratul maut, betul-betul perih dan pedih. Nabi kita Muhammad SAW, sakit yang berat itu sebanyak 2 kali. Pertama, sakit yang mengakibatkan beliau, sakit yang pertama, sakit ketika jatuh dari kuda. Membuat pinggang beliau dan paha beliau tersebut berdarah, bahkan lecet. Sehingga membuat beliau tersebut tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Bahkan tidak bisa datang ke Masjid An-Nabawi. Sholat di rumah beliau.
Sakit yang kedua, selama 12 hari, sakit berat yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Nah, 5 hari sebelum meninggal dunia, kita tahu kan Nabi Muhammad itu meninggal hari apa? Hari Senin. Naam, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Subhanallah, makanya kalau berkaitan dengan status kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal itu diperdebatkan. Bulan apa Nabi Muhammad itu lahir? Kemudian kalau toh sepakat berkaitan dengan bulannya, mereka berbeda dengan tanggalnya. Tapi mereka sepakat berkaitan dengan kematian Nabi. Kematian Nabi di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya, maaf ya, orang-orang yang kadang merayakan sesuatu itu, ini merayakan kelahiran apa merayakan kematian? Hati-hati yang demikian. Nah, ya, 5 hari sebelum meninggal dunia itu, tubuh Nabi itu sudah ya lelah, capek. Ya, suara sudah apa? Redup-redup terdengar. Tidak terang suaranya tersebut. Sampai-sampai Ibunda Aisyah, kemudian istri-istri yang lain, termasuk Fatimah, itu kalau Nabi Muhammad ingin berbicara, itu mendekatkan telinga mereka, baru terdengar. Subhanallah. Dan 5 hari sebelum meninggal dunia tersebut, Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang susah betul untuk tidur dan istirahat. Sampai-sampai meminta kepada Ibunda Aisyah untuk dibawakan air yang diletakkan di wadah yang kecil atau ember kecil. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi SAW memasukkan kedua telapak tangan beliau yang mulia ke wadah yang kecil yang ada air tersebut. Kemudian diusapkan ke wajah beliau agar bisa istirahat dengan mudah dan bisa untuk tidur dengan mudah. Terkadang Nabi Muhammad meminta untuk dibawakan sapu tangan yang sudah digabungkan atau sudah dikenakan air. Kemudian ditempelkan di wajah beliau. Dan hari-hari itu, subhanallah, Rasulullah sering membaca doa ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu untukku. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Ya, mereka-mereka yang memiliki martabat yang tinggi, jumlahnya 4 golongan. Yang pertama, para anbiya, para nabi, para rasul. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Kemudian yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, as-salihin. Menurut komentarnya ulama, inilah doa husnul khatimah yang sebenarnya. Yang kita baca benar, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Tapi apakah itu dari Nabi? Sepakat, itu bukan dari Nabi. Itu dari guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai kita. Tapi kalau doa dari Nabi, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hendaknya kita sering mengulang doa tadi itu. Khususnya kalau kita sudah merasa diri kita ini sudah lemah, sudah sakit, sakitnya berat. Ulang-ulang itu doa. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Jadikan sebab sakitku ini sebagai penghapus dosa ya Allah. Hapuskan dosaku. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, berikan rahmatmu dan kasih sayangmu untukku. Jadikan meninggalku apa? Husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama para anbiya, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam masalah keimanan, dan asyuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Di hari Ahad, Nabi kita Muhammad SAW sudah lemas betul. Fatimah putri beliau datang. Subhanallah, ini putri satu-satunya yang masih hidup. Subhanallah, Ruqayyah sudah meninggal dunia, Ummu Kulsum sudah meninggal dunia. Bahkan ceritakan Zainab sudah meninggal dunia.
Rasulullah ketika sehat walafiat, ini putri yang disayangi. Biasanya sebelum masuk Fatimah ke rumah beliau sudah menunggu di depan pintu, saking sayangnya dengan Fatimah. Hari itu tidak bisa untuk mengangkat tubuh beliau lagi. Fatimah ketika melihat kondisi ayahnya meneteskan air mata. Wahai ayahku, betapa beratnya engkau di dalam menerima peristiwa ini. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau, seakan-akan beliau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Fatimah mendekatkan diri dengan telinganya tersebut, percis berada di bibirnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah tersebut berlari sambil meneriakkan tangisan. Menangis sejadi-jadinya Fatimah. Rasulullah memerintahkan Ibunda Aisyah untuk memanggil Fatimah lagi. Ketika Fatimah sudah berada bersama Rasulullah, Rasulullah memberikan isyarat lagi. Isyarat dengan senyuman. Kemudian Fatimah mendekatkan lagi telinganya di bibirnya Rasulullah. Kemudian membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah senyum. Ibunda Aisyah yang menyaksikan itu, setelah wafatnya Nabi sepekan, bertanya kepada Fatimah. Fatimah, ketika ayah meninggal dunia, sehari sebelumnya memanggil engkau. Dua panggilan. Yang pertama membuat engkau menangis. Kemudian bisikan yang kedua, panggilan yang kedua, membuat engkau tersenyum. Apa isi bisikannya? Kata Fatimah, ketika Rasulullah membisikkan yang pertama kali, beliau menginfokan ucapan selamat tinggal denganku. Bahwasanya beliau mau dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu, malaikat maut tidaklah mencabut ruhnya para anbiya dan para nabi, kecuali mereka meminta izin terlebih dahulu. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika malaikat maut berwujud atau menjelma manusia, menghabarkan bahwasannya tentang kematiannya, Nabi Musa marah sehingga memukul wajahnya malaikat maut, sehingga membuat copot kedua matanya malaikat maut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa agar dipanjangkan umur oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, begitu juga hari itu malaikat maut menginfokan tentang kematian Nabi, sehingga membuat Nabi menginfokan kepada Fatimah, putri yang sangat disayang. Kemudian bisikan yang kedua, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Rasulullah SAW berkata kepadaku yang membuat aku tersenyum, sepeninggalnya ayah, yang pertama kali yang akan menyusul beliau dari kalangan kerabat kita dan keluarga kita, aku, Fatimah binti Muhammad SAW. Itu yang membuat aku tersenyum. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu menunjukkan benarnya wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Benar, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari Senin, percisnya setelah melaksanakan salat subuh dan menjelang waktu syuruk atau awal waktu duha, Nabi memanggil Fatimah. Memanggil Ibunda Aisyah. Kemudian minta dibawakan air. Kemudian diletakkan oleh Aisyah di wadah yang kecil. Kemudian Rasulullah memasukkan kedua telapak tangan beliau di wadah yang kecil tersebut untuk mengambil itu air, kemudian dibasahkan wajah beliau dengan air tersebut sambil mengacungkan telunjuk. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakaratin, inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa ala. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Subhanallah, Rasulullah mengacungkan telunjuk terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW setelah la ilaha illallah, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Di tempat yang tertinggi ya Allah, di tempat yang paling tertinggi ya Allah. Ayat 99 sampai ayat 100. Termasuk di dalam surah Muhammad ayat 27 sampai ayat 28. Di situ menjelaskan tentang adanya azab dan siksa kubur. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW as-sahihah, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala
dari yang namanya azab kubur tersebut. Subhanallah, hadis sahih menjelaskan masalah itu. Di antaranya yang menjadi kebiasaan kita, doanya kita sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling dengar itu adalah sebelum salam. Dan doa yang biasa dibaca oleh Nabi berdasarkan hadis dibikin susah untuk prosesi pencabutan ruhnya. Tapi kalau untuk orang mukmin, Allahu Akbar, digampangkan. Bahkan ruh itu ketika keluar sambil memuji Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian peristiwa yang kelima. Ketika ruh tersebut keluar, Allahu Akbar. Malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit. Dan malaikat-malaikat yang bertugas di langit bersalawat kepada ruhnya orang mukmin tadi. Ya salam. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ardh wa kullu malakin fis sama. Allahu Akbar. Maksud malaikat bersalawat kepada ruh orang mukmin tersebut, maksudnya apa? Mereka mendoakan agar ruhnya orang mukmin diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, ini peristiwa yang kelima. Kemudian yang keenam, kita yang hidup kalau menghadapi orang yang meninggal dunia, pastikan antum pegang jidatnya. Kalau di jidatnya itu ada peluh dan keringat, berarti saudara kita yang meninggal dunia husnul khotimah. Sebelum azan Isya, ada satu hadis Nabi SAW dari Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an. Beliau tersebut membesuk saudaranya yang sedang sakit parah di daerah Khurasan. Ketika sampai di daerah Khurasan dan sudah sampai di rumah saudara yang sakit, Buraidah bin Hasib al-Aslami ini masuk langsung ke rumah saudara yang sedang sakit. Dan kemudian ditugaskan oleh saudara yang lain untuk menjaga saudara yang sakit. Ketika saudara-saudara yang lain sudah keluar dari kamar tersebut, tidak berselang lama, saudaranya keluar dari kamar, dari saudara yang sakit tadi, tahu-tahu Buraidah bin Hasib mengucapkan takbir setengah berteriak, Allahu Akbar. Saudara yang lain masuk lagi ke kamar, kemudian mengatakan, Ma bika ya Buraidah, ada apa dengan antum? Ada apa dengan kamu ini? Buraidah mengarahkan wajahnya ke hadapan wajah saudaranya sambil meneteskan air mata. Saudara kita sudah mangkat, sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah, saudara kita ini insya Allah meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Saudaranya tidak langsung percaya. Dia ingin memastikan dari mana Buraidah bin Hasib ini, al-Aslami ini, tahu saudara yang meninggal ini husnul khatimah. Kata Buraidah bin Hasib, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna mautal muslim bi'araki jabini. Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai adanya keringat dan peluh di jidatnya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang permasalahan ya husnul khotimah. Ada sekitar 18 tanda yang disebutkan oleh beliau. Salah satunya, jika seseorang dari kita yang muslim ini meninggal dunia dan diketahui ketika pas meninggal dunia tersebut ada peluh dan keringat, berarti saudara kita apa? Husnul khotimah. Nah, monggo silakan adzan dulu. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Selanjutnya peristiwa yang keenam, ya, setelah kematian seorang muslim, laisa min babin illa wa hum yad'un Allah ayyuraju bi ruhihi ya min kibalihim. Subhanallah. Kemudian malaikat-malaikat tadi selain bersalawat kepada ruhnya orang mukmin untuk mendoakan agar diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit, di setiap pintu-pintu langit kita tahu ada 7 lapis langit. Dan malaikat-malaikat penjaganya apa? Berharap, berdoa kepada Allah agar ruhnya orang mukmin tersebut diangkat melewati mereka. Arti masuk ya di pintu langit yang mereka jaga. Karena memang nanti ruhnya orang mukmin itu apa? Diangkat ke langit. Subhanallah.
Nah kemudian setelah itu ruh itu ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata malaikat maut menangkap ruhnya orang mukmin. Malaikat dengan jumlah yang banyak tadi yang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin, mengambil ruhnya orang mukmin dari tangannya malaikat maut, kemudian letakkanlah ruhnya orang mukmin tersebut di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka membawa ke langit. Makanya rata-rata kalau kita meninggal dunia, dan kebetulan ketika hidup ini kita bisa melihat, mata kita mengarah kemana? Ke atas. Dan itu bukan menunjukkan seolah khotimahnya dia. Rata-rata kita seperti itu kalau meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ruha idha qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut, ini pandangan mata melihat ruh yang dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang banyak tadi itu ke langit. Dan subhanallah, peristiwa yang ketujuh, ketika malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tersebut, subhanallah, wangi semerbak. Itu peristiwa yang ketujuh. Subhanallah, wangi semerbak. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhruju minha ka'ti binafhati miskin wujidat ala wajhil ardh. Wangi yang luar biasa. Kita mungkin yang hidup nggak mencium, tapi ini sudah berbeda alam. Ya, makanya dikatakan barzahun, ya, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Termasuk bagian alam akhirat adalah alam kubur. Tapi peristiwa itu kita yakini. Ruhnya orang mukmin ketika keluar wangi semerbak. Kemudian ketika mereka melewati malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit, malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit ini langsung seketika berkata, "Ma hadza ruhu at-thayyib?" Ruhnya siapa? Wangi banget. Dijawab oleh malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin ke langit, Fulan ibnu Fulan, Fulanah binti Fulan. Disebutkan persis seperti nama kita, seperti abah kita dan umi kita memberikan nama untuk kita. Subhanallah, kok bisa kenal malaikat? Subhanallah, Allah Jalla wa'ala yang menginfokan kepada malaikat tersebut yang membawa ruhnya kita ketika kita meninggal dunia. Allah Maha Kuasa dengan yang demikian. Kemudian mereka memuji sebagaimana pujiannya manusia kepada temannya ketika hidup di dunia ini. Hatta yantahu biha ila sama'i dunia. Sampailah malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tersebut ke langit dunia ini. Fayastaftihuna lahu. Malaikat itu meminta kepada malaikat penjaga pintu langit dunia untuk membukakan. Fayaftahu lahum. Seketika penjaga pintu langit dunia tersebut membukakan pintu langit dunia agar malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin masuk ke langit dunia. Langit yang pertama. Subhanallahnya lagi, malaikat yang bertugas menjaga pintu langit yang pertama, yaitu pintu langit dunia ini, ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang kedua. Kemudian setelah itu, penjaga pintu langit yang kedua ikut serta mengantarkan ruhnya orang mukmin sampai ke langit yang ketiga. Begitupun juga penjaga pintu langit yang ketiga ikut serta mengantarkan ruhnya orang mukmin sampai ke langit yang keempat dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Jaraknya kata Nabi, langit yang pertama ke langit yang kedua seperti jaraknya dunia dengan langit dunia ini. Begitulah keadaan 7 lapis bumi itu. Ajibnya, ini peristiwa yang ke-8. Ketika ruhnya orang mukmin yang dibawa oleh malaikat tadi, subhanallah, ruhnya orang mukmin dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang banyak, mereka mempertemukan dengan ruh-ruhnya orang mukmin yang sudah meninggal dunia, entah kakeknya, neneknya, ayahnya, atau mungkin uminya. Yang jelas sudah meninggal dunia, meninggal dalam kondisi Islam tentunya. Nah, ada pertemuan Ustadz? Ada. Kalau berdasarkan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, pertemuan itu terjadi di langit. Ruh antar ruh. Kalau di alam barzah, di alam kubur, wallahu a'lam. Hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahuinya. Dalilnya apa Ustadz? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaib bi ghaibihim. Kemudian malaikat dengan jumlah yang banyak tadi membawa ruhnya orang mukmin yang baru meninggal dunia tadi untuk berjumpa dengan ruh-ruh orang yang beriman yang sudah duluan meninggal dunia. Ruh-ruh tadi yang duluan meninggal dunia merasa senang berjumpa dengan ruh orang mukmin yang baru masuk ya ke langit tersebut. Lebih senang daripada orang yang berjumpa dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Kita dalam kehidupan ini kan ada bestie, ada teman dekat yang soulmate banget dengan kita, teman sehati banget gitu loh. Ketika dia tersebut sudah berjauhan, tahu-tahu pas di kawinan ketemu, dia memeluk kita dari belakang. Siapa? Hah, antum? Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai kita terlupakan segala-galanya. Saking senangnya ketemu dengan bestie kita yang sudah sekian tahun tidak berjumpa dengan kita. Begitulah yang terjadi. Ketika ruh itu masuk ke langit, kemudian berjumpa dengan ruh-ruh orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Dan ajibnya lagi, ini peristiwa ke-8 ya. Ruh-ruh itu yang sudah duluan meninggal dunia tanya, gimana fulan bin fulan? Subhanallah. Masih bersandar nggak ketika kajian? Masih. Ini pertanyaan. Ini kata ya, ibarat kata kita katakan. Subhanallah. Fayaquluna madza fa'ala fulan? Gimana si fulan? Sudah taubat belum tuh orang? Dia gak mana tahunya gimana kematian. Subhanallah. Kemudian yang lainnya mengatakan, fayaqulun da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghamid dunya. Udahlah, jangan ditanya lagi dia. Kesian, dia kan baru saja meninggalkan kelelahan dan capeknya dunia. Kemudian si orang yang baru masuk tadi itu atau ruh yang mukmin yang baru masuk ke langit tadi itu berkata, bukannya dia sudah meninggal dunia? Sudah wafat? Kalian tidak berjumpa? Qad mata amma atakum. Bukankah dia sudah meninggal dunia? Enggak berjumpa kalian? Ada sebagian yang menyahut, qalu dhuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Iya, kami sudah tahu. Sebagian mengatakan dia dilempar ke neraka hawiyah. Nah, jadi kalau kita ditanya ya peristiwa tentang pertemuan itu tadi ada di mana? Di langit. Tapi kalau kita ditanya tentang di alam barzah, di alam kuburnya, wallahu a'lam. Itu adalah sesuatu yang gaib buat kita. Saya bisa menjawab ini karena ada hadis. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan itu bisa kita lihat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 3559. Pertemuan dan perjumpaan itu ada di mana? Di langit. Subhanallah. Pertanyaan saya, ruh itu mati enggak? Ruh mati tidak? Kita katakan tidak. Terpisah dari tubuh kita, iya. Tapi memang ada makhluk yang khusus yang Allah tidak wafatkan. Meskipun terjadi kiamat, ada sekitar 9 makhluk yang Allah Jalla wa'ala tidak wafatkan meskipun terjadi kiamat. Yang pertama, jannah, surga. Surga makhluk, ciptaan Allah. Hatta terjadi kiamat, tidak hancur yang namanya surga. Yang kedua, neraka. Neraka makhluk. Ketika terjadi kiamat, tidak hancur. Yang ketiga, ya, adalah makhluk yang pertama. Siapa makhluk pertama? Nabi Adam manusia pertama, ya ammu. Makhluk yang pertama, al-qalam, pena. Pena yang mencatat takdirnya makhluk. Tidak hancur. Yang keempat, al-lauhul mahfud. Tempat pencatatan takdirnya makhluk. Juga tidak hancur. Yang kelima, arasnya Allah. Singgasananya Allah Jalla wa'ala. Juga tidak hancur. Allahu Akbar. Yang keenam, kursinya Allah Jalla wa'ala. Jamaah. Apa yang disebut dengan kursinya Allah Jalla wa'ala? Yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Yang luas kursinya Allah seluas 7 lapis langit ditambah dengan 7 lapis bumi. Masih ingat? Kursinya Allah? No. Aras sendiri. Aras ya tersendiri. Kursinya Allah tersendiri. Catat dan hafalkan, kursinya Allah Jalla wa'ala adalah
tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita hayalkan, dan haram kita menyerupakan dengan makhluk. Dan tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana telapak kakinya Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, kursi tersendiri bukan bagian aras. Aras singgasananya Allah. Kursi adalah makhluk Allah yang lain. Ya, kursi itu adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya Allah Jalla Jalaluh. Dan telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Hafalkan, ini akidah ikhwan. Akidah. Jangan sampai antum lulus dari sekolahan kita ini, santren Imam Nawawi, nggak paham tentang apa yang disebut dengan kursinya Allah Jalla Jalaluh. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, malaikat yang membopong dan mengangkat arasnya Allah Jalla wa'ala. Berapa jumlahnya? Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. 8 malaikat. Dari 8 malaikat tersebut ada satu yang ketahuan namanya. Siapa dia? Siapa malaikat yang punya tugas meniup sangkakala? Israfil. Israfil itu punya tugas 2. Selain meniup sangkakala, juga ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membopong dan mengangkat arasnya Allah Jalla wa'ala. Malaikat Israfil tidak mati. 8 malaikat tadi tidak diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang ke-8 dan ke-9 berkaitan kita. Ruhnya kita tidak mati. Lepas dari tubuh kita, iya. Tapi nanti akan dikembalikan lagi ke alam barzah kita. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan itu. Bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di alam barzah. Insya Allah pekan depan. Pekan depan liburan? Belum ya? Taib. Naam. Kalau antum liburan, Ustaz libur juga ya. Naam. Nah, yang ke-9 apa? Tulang ekor. Tulang ekor itu pun juga tidak hancur. Catat, hafalkan ikhwan. Jangan malu-maluin Ustaz. Sampai antum gak bisa jawab, ini kelewatan. 9 makhluk yang tidak hancur meskipun terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah kita sambung ya. Berkaitan dengan prosesi kematian orang mukmin. Ya, ini baru di alam langit ya. Ruh tersebut ya berjumpa dengan siapa? Ruh-ruh mukmin yang lainnya. Gimana Ustaz? Itu kita nggak bisa mencerna dengan akal. Cuma keimanan kita saja yang membuat kita bisa percaya. Antum muslim? Iya. Antum beriman kepada Allah? Beriman. Antum beriman kepada Rasulullah? Beriman. Antum percaya apa yang diinfokan oleh Nabi? Pasti Ustaz. Bas, sudah. Selesai. Gimana kan dia begini? Udah. Akal pikiran kita nggak nyambung. Tapi kita yakin. Ya Allah, bisa ketemu dengan Jid. Bisa ketemu dengan Jidah. Bisa ketemu dengan Ameh yang duluan meninggal dunia. Halati, kakak, abang, saudara kita. Mudah-mudahan bisa ketemu. Termasuk kita semua. Bisa ketemu lagi. Subhanallah. Tapi kejadian itu di mana? Di langit. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka. Dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.